Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan pemahaman industri dan bisnis serta struktur analitik dari Indofood. Nah, di sini ada anggota kelompok 4, yaitu yang pertama Ati, yang kedua ada Dewi Nawangwulan, yang ketiga ada saya sendiri, Hendrik Pratama, yang keempat ada Maria Yosia Natalia, dan yang kelima ada Sania Diana Putri. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Arum. Silakan Arum. Baik, untuk profil PT Indofood PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma. Lalu pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Dalam beberapa dekade ini, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran. Kemudian ada produk dari PT Indofood. Yang pertama, brand PT Indofood. Untuk produk PT Indofood itu dibagi menjadi 3 kelompok usaha. Yang pertama itu ada kelompok produk CBP atau Consumer Branded Product. Itu meliputi mie instan, dairy, makanan ringan atau snack, penyedap makanan, dan minuman. Kemudian yang kedua itu ada Bogasari. Dalam Bogasari ini meliputi tepung terigu dan pasta, kemudian ada agribisnis yang meliputi minyak goreng, margarin, dan sebagainya. Kemudian ada brand image. PT Indofood itu berkomitmen untuk menghasilkan produk makanan bermutu, aman, dan halal untuk dikonsumsi. Aspek kesegaran, higienis, kandungan gizi, rasa, praktis, aman, dan halal untuk dikonsumsi senantiasa menjadi prioritas dari PT Indofood untuk menjamin mutu produk yang selalu prima. Kemudian ada jaminan. Sistem jaminan mutu yang diterapkan oleh PT Indofood itu merupakan implementasi dari sistem mutu ISO 9000. Next. Berikutnya ada strategi pemasaran. PT Indofood mengimplementasikan strategi pemasarannya melalui berbagai kegiatan promosi seperti memasang iklan melalui media sosial, media cetak dan elektronik, papan reklame di jalan besar, mengadakan kompetensi membuat jingle, dan sebagainya. Hal ini itu bertujuan agar produk PT Indofood dapat dikenal oleh seluruh masyarakat luas dengan hanya mendengarkan namanya saja. Kemudian ada target pemasaran. Target pasar dari PT Indofood adalah masyarakat menengah ke bawah karena produk ini menawarkan harga yang murah dengan kualitas yang baik. Oke, kita lanjut ke resiko bisnisnya. Nah, Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF memiliki kerentanan penjualan yang disebabkan mereka memiliki pesaing yang menjual barang serupa seperti Wings Food. Tetapi mereka masih memimpin pasar dalam beberapa produk. Resiko ini dapat diminimalisir dengan memperkuat branding dari produk-produk yang mereka jual. Oke, next. Untuk selanjutnya adalah pasar dan persaingan usaha. Pangsa pasar atau market share. PT Indofood sendiri memiliki pangsa pasar yang cukup luas dan terus mulai melebarkan pangsa pasarnya ke dunia internasional. Untuk targetnya adalah negara-negara yang Hong Kong, Singapura, Arab Saudi, dan masih lagi. Untuk persaingan, PT Indofood beroperasi pada industri makanan dan minuman yang kompetitif, di mana perusahaan dari dalam dan luar negeri juga berupaya meraih pangsa pasar dan berbagai peluang yang ada. Tingkat persaingan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan perseroan dalam mempertahankan atau meningkatkan volume penjualan dan dapat mempengaruhi kinerja perseroan tersebut. Dengan adanya hal tersebut, PT Indofood
terus-menerus memantau kondisi pasar, melakukan riset dan membuat inovasi produk baru, guna untuk memenuhi kebutuhan dan selera konsumen, menjalankan kegiatan pemasaran yang tepat sasaran, menerapkan program efisiensi biaya, serta meningkatkan kualitas layanan kepada konsumen. Selanjutnya adalah sifat Kemudian, untuk ekspor, didukung oleh model bisnis yang terintegrasi secara vertikal, PT Indofood mampu beradaptasi dan bereaksi secara cepat dan dalam menghadapi segala perubahan yang terjadi di lingkungan usahanya, serta memastikan tidak adanya gangguan pasokan baik untuk permintaan di dalam negeri maupun ekspor. Kemudian untuk pasar-pasar kunci ekspor Indofood, antara lain ada Australia, Irak, Papua Nugini, Hong Kong, Timur Leste, Yordania, Arab Saudi, Amerika Serikat, Selandia Baru, Taiwan, dan negara-negara lainnya di Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan Asia tentunya. Selanjutnya adalah sifat bisnis. Indofood merupakan sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. Indofood dikenal sebagai perusahaan yang mapan dan terkemuka di setiap kategori bisnisnya. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Indofood memperoleh manfaat dari skala ekonomi serta ketangguhan model bisnisnya yang terdiri dari 4 kelompok usaha strategis yang saling melengkapi. Antara lain adalah produk konsumen bermerek. Dengan didukung oleh kekuatan merek-merek produknya, grup JPB memproduksi program produk konsumen bermerek antara lain mie instan, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi dan makanan khusus, dan minuman. Selanjutnya adalah Bogasari. Grup Bogasari memiliki kegiatan utama memproduksi tepung terigu dan pasta, didukung oleh unit usaha perkapalan dan kemasan. Yang ketiga adalah agribisnis, yang dimana kegiatan usaha utama grup agribisnis ini meliputi penelitian dan pengembangan, pemuliaan benih bibit, pembudidayaan dan pengolahan kelapa sawit, hingga produksi dan pemasaran produk minyak goreng, margarin, dan shortening. Selanjutnya adalah distribusi. Dengan jaringan distribusi yang paling luas di Indonesia, grup distribusi mendistribusikan sebagian besar produk konsumen Indofood dan anak-anak perusahaannya, serta berbagai produk pihak ketiga. Ya, baik. Untuk analisa neraca dan laba rugi, dapat kita lihat di sini yang pertama untuk laba ruginya pada titik kuning itu adalah laba bersih yang berhasil dicetak oleh PT Indofood. Jadi pada tahun 2021 PT Indofood ini mampu mencetak laba sebesar 26,50 juta triliun dengan presentasi 7,7%. Lalu untuk neraca bisa dilihat dari debt to equity rasionya pada setiap kuartal itu berbeda. Pada kuartal 1, darinya mencapai hampir 188 triliun, lalu turun secara signifikan pada kuartal 2, dan naik lagi pada kuartal 3. Lalu pada kuartal 4 turun menjadi 143 triliun. Jadi untuk dari itu sendiri, semakin kecil akan semakin baik bagi perusahaan. Jadi untuk tahun 2021-nya sebesar 192%. Likuiditas ini ada current ratio dengan Mohon maaf Dewi, suaranya termute. berikutnya ada perbandingan rasio keuangan. Yang pertama itu ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini ada dua, yaitu current ratio dan quick ratio. Dalam current ratio itu rumusnya aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa current ratio dari PT Indofood itu memiliki nilai lebih dari 1, yang menunjukkan bahwa aktiva lancar itu lebih besar daripada utang lancar,
sehingga perusahaan dianggap mampu untuk memenuhi segala kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Kemudian yang kedua itu ada quick ratio. Quick ratio memiliki rumus aktiva lancar dikurangi persediaan, kemudian dibagi dengan utang lancar. Quick ratio ini memiliki nilai kurang dari 1 yang menunjukkan apabila setelah dikurangi persediaan itu, perusahaan dianggap tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya. Sebelumnya. Kemudian yang kedua itu ada rasio solvabilitas yang terdiri dari total debt ratio, debt equity ratio, equity multiplier, dan capital structure. Yang pertama itu ada total debt ratio dengan rumus total aktiva dikurangi dengan total ekuitas dibagi dengan total aktiva. Total debt ratio ini menunjukkan seberapa besar aktiva yang dimiliki oleh PT Indofood yang dibiayai oleh hutang. Kemudian apabila total debt ratio ini semakin besar nilainya, maka akan semakin besar juga risiko bagi kreditor atau pihak yang memberikan pinjaman. Kemudian yang kedua itu ada debt equity ratio dengan rumus total utang dibagi dengan total ekuitas. Debt equity ratio ini menunjukkan seberapa besar ekuitas atau modal yang dimiliki oleh PT Indofood yang dibiayai oleh hutang. Kemudian yang ketiga itu ada equity multiplier dengan rumus total aktiva dibagi dengan total ekuitas. Equity multiplier ini menunjukkan kemampuan dari PT Indofood dalam memanfaatkan ekuitas atau modal yang dimilikinya secara optimal. Semakin kecil nilai rasio, maka semakin besar jumlah modal yang dimiliki perusahaan untuk membiayai aktiva perusahaan. Kemudian ada capital struktur dengan rumus utang jangka panjang dibagi dengan total ekuitas. Kapital struktur ini menunjukkan seberapa besar ekuitas atau modal yang dimiliki oleh perusahaan yang dibiayai atau berasal dari hutang jangka panjang. Semakin besar nilai rasio yang dimiliki, artinya semakin banyak ekuitas atau modal yang berasal dari hutang jangka panjang, sehingga semakin banyak beban bunga yang harus ditanggung oleh PT Indofood. Oleh karena itu, semakin kecil rasio, semakin baik bagi PT Indofood. Next. Kemudian yang ketiga ada rasio turnover aset. Itu terdiri dari receivable turnover, inventory turnover, dan total asset turnover. Dalam receivable turnover itu rumusnya penjualan dibagi dengan piutang. Ini menunjukkan berapa kali perputaran piutang dalam setahun. Kemudian semakin tinggi receivable turnover ini menunjukkan bahwa piutang yang dapat ditagih itu semakin banyak, sehingga memperkecil kemungkinan piutang yang tidak tertagih. Kemudian ada inventory turnover. Inventory turnover ini menunjukkan beberapa kali perputaran persediaan dalam setahun dan menunjukkan tingkat efisiensi persediaan. Semakin tinggi inventory turnover menunjukkan perusahaan dapat menjual persediaan secara maksimal dan tidak terjadi penumpukan persediaan di gudang dengan rumus HPP dibagi dengan persediaan. Kemudian total asset turnover. Total asset turnover ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola seluruh aset yang dimilikinya untuk menghasilkan penjualan. Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin tinggi penjualan yang dilakukan dengan rumus penjualan dibagi dengan total aktiva. Next. Kemudian yang terakhir itu ada rasio profitabilitas yang terdiri dari profit margin, return on asset, dan return on equity. Profit margin itu rumusnya laba bersih dibagi dengan penjualan. Kemudian profit margin ini menunjukkan seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan dari aktivitas penjualan. Kemudian return on asset dengan rumus laba rugi dibagi dengan total aktiva menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dari aset yang dimilikinya.
Kemudian semakin tinggi return on asset ini, maka semakin tinggi pula laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian return on equity dengan rumus laba bersih dibagi total ekuitas. Return on equity ini menunjukkan seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan dari ekuitas atau modal yang dimiliki. Semakin tinggi return on equity, maka semakin tinggi pula laba yang dihasilkan dari ekuitas atau modal. Nah, kita sekarang lanjut ke net sale. Dapat kita lihat yaitu pada tahun 2017, INDF berhasil mencetak net sale atau penjualan sebesar 70,19 triliun. Dan di tahun 2019 sebesar 73,39 triliun. Pada tahun 2019 sebesar 76,59 triliun. Pada tahun 2020 81,73 triliun dan tahun 2021 sebanyak 99,35 triliun. Dan dapat kita lihat dari tahun 2017 ke tahun 2001 itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari net sale dari INDF ini ya teman-teman. Oke, next. Nah, total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2001, liabilitas dari INDF ini sebesar 97,72 triliun. Naik 10% dari 84 triliun pada tanggal 31 Desember 2020 atau tahun lalu. Nah, total liabilitas pada akhir tahun 2021 terdiri dari total liabilitas jangka pendek sebesar 40,40 triliun dan total liabilitas jangka panjang sebesar 52,32 triliun. Sedangkan di akhir tahun 2020 masing-masing mencapai 27,98 triliun dan 56,02 triliun. Naiknya total liabilitas jangka pendek terutama karena nilai retensi terkait akuisisi BCL yang jatuh tempo pada bulan April 2022, di mana pada tanggal 31 Desember 2020 dibukukan sebagai liabilitas jangka panjang. Oke, next. Nah, bisa kita lihat di sini ada performance dari INDF, yaitu gross profit margin-nya sebesar 32,90%, return on asset-nya atau ROA-nya sebesar 5,02%, ROE-nya atau return on equity-nya sebesar 18,2%, dan operation profit margin atau OPM sebesar 18,96%, dan NPM berhasil mencetak sebanyak 8,59%. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami undur diri. Terima kasih.